Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahumma sholli ala habibil muhtar adada ma yakunu wa makutukan. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlan. Amma ba'd. Baik, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif Bapak Ari Nurdiansyah MPD, dan para teman-teman sekalian. Di sini saya Ahmad Azizi dengan NIM 2023010197 ingin mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang telah saya susun dengan judul Efektivitas Pembelajaran Kitab Nahwu Al-Wadi terhadap Peningkatan Kemampuan Berbahasa Arab Santri melalui Kegiatan Muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Kenapa harus Al-Markaz? Kenapa harus Kitab Nahwu Al-Wadi? Kita akan bahas selanjutnya. Baik, sebelum ke pembahasan selanjutnya, mari kita buka dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama latar belakang. Tadi dengan judul Efektivitas Pembelajaran Kitab Nahwu Al-Wadi terhadap Peningkatan Kemampuan Berbahasa Arab Santri melalui Kegiatan Muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Dengan latar belakang, pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan santri dalam memahami dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Salah satu materi penting dalam pembelajaran bahasa Arab adalah nahwu, di mana yang mempelajari tentang struktur kalimat dan aturan-aturan bahasa Arab. Kitab Nahwu Al-Wadi ini merupakan salah satu kitab yang sering digunakan dalam pembelajaran nahwu di pondok pesantren. Namun masih banyak santri yang mengalami kesulitan dalam memahami atau mengaplikasikan konsep nahwu dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Kitab Nahwu Al-Wadi ini terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Seperti yang saya bilang tadi, banyak yang mampu menjelaskan definisi dan kaidah tata bahasa Arab secara teoritis, tetapi belum terbiasa atau percaya diri dalam menerapkannya saat berbicara, gitu ya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman gramatikal dan praktik berbahasa. Nah, salah satu penyebabnya itu pendekatan pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan dan terjemahan, sehingga kurang menekankan aspek komunikasi aktif dalam berbahasa Arab. Selain itu, materi nahwu seringkali diajarkan secara terpisah dan dari konteks kehidupan sehari-hari santri. Mereka cenderung mempelajari struktur kalimat secara terisolasi, gitu ya. Dan penggunaan praktisnya itu dalam sebuah percakapan. Padahal integrasi antara kaidah nahwu dan konteks lisan sangat penting agar santri dapat berbicara sesuai dengan struktur bahasa Arab yang benar. Oleh karena itu, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran Kitab Nahwu Al-Wadi dalam meningkatkan keterampilan bahasa Arab santri secara praktis, dengan mengkaji metode pengajaran dan keterkaitannya dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih komunikatif
dan aplikatif di lingkungan pesantren gitu ya. Selanjutnya terkait dengan latar belakang tadi, tentunya akan ada masalah-masalah yang muncul gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, disinilah ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini saya kategorikan ke rumusan masalah deskriptif dan asosiatif, di mana rumusan masalah deskriptif terdapat pada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Nah, sedangkan untuk rumusan masalah asosiatifnya itu terdapat pada pertanyaan kedua. Seberapa besar pengaruh pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz gitu. Jadi di sini kita ada dua rumusan masalah gitu ya. Dan itu yang pertama masuk ke dalam kategori rumusan masalah deskriptif, dan yang kedua masuk ke dalam kategori rumusan masalah asosiatif gitu. Selanjutnya kita tentukan variabelnya. Di sini ada variabel independen atau variabel X. Itu dari judul tersebut kita tentukan variabel X-nya itu pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi gitu ya. Itu variabel X-nya. Sedangkan untuk variabel independennya atau variabel Y-nya itu kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah. Nah, selain variabel X dan variabel Y, saya tambahkan untuk variabel kontrolnya, itu tingkat kemampuan awal bahasa Arab yang dimiliki oleh santri gitu ya. Setelah menentukan variabelnya, kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis ini untuk menentukan langkah selanjutnya gitu ya. Untuk hipotesis di sini ada dua. Yang pertama hipotesis 0. Itu tidak ada pengaruh signifikan antara pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz gitu ya. Jadi hipotesis 0 ini tidak ada pengaruh sama sekali atau tidak ada pengaruh yang signifikan gitu ya antara pembelajaran Nahwu dengan pembelajaran Nahwu Al-Wadi gitu ya, dari kitab Nahwu Al-Wadi dengan percakapan atau berbahasa Arabnya santri gitu ya. Selanjutnya ada hipotesis alternatif yang kedua itu ya, dimana hipotesis alternatif ini itu memiliki pengaruh atau ada pengaruh yang signifikan itu antara pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Jadi kita di sini menentukan dua hipotesis ini. Yang pertama itu dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan gitu ya, dan juga kita menentukan adanya pengaruh yang signifikan. Setelah kita menentukan hipotesisnya, kita harus mengetahui populasi dan sampelnya. Di sini untuk populasinya itu karena di Pondok Pesantren Al-Markaz itu terdiri dari 55 santri ya. Nah, jadi populasi penelitian ini terdiri dari 55 santri. Akan tetapi untuk sampel hanya kita akan mengambil 30 santri gitu ya. Karena mungkin ini kurang dari 100, dan juga dari 55 santri ini terdiri dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau di pondok pesantren itu, atau kalau di umum itu kelas 7 MTS atau SMP, 8 SMP atau MTS, 9 SMP atau MTS gitu ya. Kelas 10 SMA, kelas 11 SMA, kelas 12 SMA kalau di umum. Kalau di pondok pesantren itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dimana kelas 1, 2, 3 ini tingkatannya SMP. Kalau tingkat 4, 5, 6 ini tingkatannya SMA gitu. Nah, kita untuk penelitian ini kita ambil sampel dari kelas 4, 5, 6 atau yang tingkatan SMA. Dimana pada pondok pesantren Al-Markaz ini di kelas 4, 5, dan 6 ini yang akan dijadikan sampel ini secara keseluruhan itu ada 30 santri gitu ya. Dari 55 santri secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6, kita akan mengambil dari kelas 4, 5, 6. Baik,
Sekarang kita tentukan populasinya. Tadi kan populasinya itu terdiri dari 55 santri yang dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 di Pondok Pesantren Al-Markaz, atau kelas 7, 8, 9 SMP atau MTS, kelas 10, 11, 12 di SMA gitu kan. Jadi kita akan mengambil populasinya secara keseluruhan, akan tetapi untuk penelitian ini kita tentukan sampel dari kelas 4, 5, dan 6 saja, dimana kelas 4 dan 5, 6 ini itu terdiri dari 30 santri gitu ya. Hanya 30 santri yang akan kita jadikan sampel penelitian kali ini gitu. Dimana penelitian ini menggunakan teknik stratified sampling gitu ya, untuk memastikan bahwa sampel penelitian yang diambil dapat mewakili populasi dengan lebih akurat gitu. Untuk pembagian sampelnya ya akan menjadi 3 strata berdasarkan kelas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Jumlah sampelnya itu kelas 4 ada 9 santri, kelas 5 ada 14 santri, dan kelas 6 ada 7 santri gitu ya. Dengan menggunakan teknik stratified sampling ini, penelitian ini dapat memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi dengan lebih baik, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih akurat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penelitian ini itu masuk ke jenis penelitian apa gitu ya, dan apa metode yang digunakan. Karena mungkin dari awal kita hanya menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, dan juga variabel gitu kan, populasi sampel. Sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis dan metode penelitiannya, di mana jenis penelitian ini termasuk dalam kategori eksperimental, di mana penelitian eksperimental itu adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen atau variabel X tadi ya, yang dimana pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi kita ambil untuk variabel X, dan variabel dependennya atau variabel Y-nya, dimana kita tadi ngambil untuk variabel Y, yaitu kemampuan berbahasa Arab santri. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan desain pretest atau post-test gitu ya. Setelah pretest nanti kita akan menggunakan post-test untuk mengukur pengaruh pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap kemampuan berbahasa Arab santri. Nah, setelah kita mengetahui jenis dan metodenya, kita akan mencoba mengetahui jenis-jenis data gitu ya, dimana kita tentukan ada dua jenis data. Yang pertama ada data primer, dimana data primer ini data yang diperoleh langsung dari sampel melalui tes kemampuan berbahasa Arab santri dan lembar observasi gitu kan. Dan juga ada data sekunder, di mana data sekunder ini data yang diperoleh dari dokumentasi pondok pesantren tersebut dan literatur yang relevan dengan penelitian. Nah, dengan demikian penelitian yang saya ajukan ini diharapkan dapat memberikan informasi seberapa penting tentang efektivitas pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang proposal penelitian yang ingin saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Azizi, mohon undur diri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.